sekolah berbasis agama dan formal? Bingung mau sekolah di pesantren yang menyenangkan? Di Ummul Akhir aja. Yuk daftar dan bergabung bersama kami. Klik link PPDB di deskripsi ya. Ummul Akhyar membentuk generasi pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kenapa penting bagi kita untuk belajar dan mengetahui tentang amalan-amalan hati? Karena tidak sedikit dari kita seseorang yang hanya fokus terhadap amalan-amalan zahir. Tidak sedikit dari kita yang hanya fokus untuk memperbanyak ibadah salat, untuk memperbanyak ibadah puasa, zikir, sedekah, dan lain sebagainya daripada amalan-amalan zahir. Sementara tidak jarang dari kita yang lalai tentang pentingnya amalan-amalan hati. Padahal bukankah Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji di dalam Al-Qur'an orang yang hanya mengerjakan amalan zahir? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tidaklah memuji orang-orang yang hanya beribadah, mendirikan salat, melainkan yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sementara khusyuk dalam salat ini merupakan bagian daripada amalan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, yaitu mereka yang khusyuk dalam ibadah salatnya. Dari sini kita bisa tahu bahwa amalan hati merupakan amalan yang sangat penting, yang bahkan mempengaruhi tentang amalan-amalan zahir kita. Tidak sedikit dari amalan-amalan zahir kita yang mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya, disebabkan karena kurangnya perhatian kita terhadap amalan hati itu sendiri. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang amalan hati, maka disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Atha bin Abi Rabbah, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada Atha bin Abi Rabbah, "Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan calon penduduk surga?" Qultu bala. Maka Atha pun menjawab, "Tentu wahai Ibnu Abbas." Hadhil mar'atu sauda atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'ullah li. Suatu ketika, kata Ibnu Abbas, ada seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, inni usra. Sesungguhnya aku ini terkena penyakit sar' atau penyakit semacam daripada penyakit ayan. Wa inni atakashaf. Dan sesungguhnya jika penyakitku ini kambuh, sebagian daripada auratku tersingkap. Fad'ullah li." Maka berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Jika kamu mau bersabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyak. Namun jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitmu tersebut. Faqalat asbir. Maka akhirnya perempuan ini pun berkata, "Asbir, aku memilih untuk bersabar, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memasukkanku ke dalam surganya." Akan tetapi perempuan ini kembali mengadu, "Wa inni atakashaf, wahai Rasulullah. Namun jika penyakit ayanku ini kambuh, sesungguhnya sebagian daripada auratku ini tersingkap." Subhanallah, dia adalah seorang perempuan yang hitam, yang seandainya mungkin sebagian daripada auratnya tersingkap, mungkin tidak ada satupun laki-laki yang hasrat ingin melihat auratnya. Dia adalah seorang perempuan yang tidak memiliki keistimewaan dari segi fisiknya, namun dia adalah perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perempuan yang mengetahui bahwa ada bagian daripada anggota tubuhnya yang tidak layak, tidak berhak untuk dilihat laki-laki manapun yang bukan mahramnya.
Maka meskipun dia berkulit hitam, tidak memiliki keistimewaan dari segi fisiknya, dia memiliki rasa malu. Dia memiliki rasa malu jika sampai auratnya tersebut tersingkap di hadapan laki-laki. Maka sesungguhnya inilah yang Allah Subhanahu wa taala lihat, hati seseorang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat terhadap fisik kalian atau ketampanan dan kecantikan kalian, akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat yaitu hati dan amal-amalan kalian. Maka dari situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya mendoakan agar perempuan ini ketika penyakitnya kambuh, Allah Subhanahu wa taala menutup auratnya, tidak menyingkap auratnya. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, perempuan ini telah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jamin bahwa dia nanti akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Yaitu karena dia memiliki amalan hati yang luar biasa, amalan hati yang sulit untuk kita kerjakan, yaitu dia memiliki sifat sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan ujian yang berat, maka perempuan ini mau bersabar untuk mendapatkan pahala yang tinggi di hadapan Allah. Dia bersabar karena ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar dia mampu untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.